Oke teman-teman, kembali lagi bersama kelas data mining kita. Di minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas apa itu klasifikasi, apa itu clustering. Dan bahkan di minggu lalu kita sudah bahas uh, lebih detail tentang clustering, step by step clustering menggunakan metode KNN atau K Nearest Neighbor. Sekarang kita akan masuk ke step by step salah satu metode klasifikasi, yaitu Linear Discriminant Analysis atau LDA. Ada dua hal yang akan kita bahas di video ini. Pertama yaitu teori secara umum apa itu LDA, dan juga yang kedua yang paling utama yaitu studi kasus. Seperti yang sudah saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya, bahwa klasifikasi itu tujuannya untuk meng-assign suatu objek ke dalam kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas-kelas yang lain berdasarkan fitur-fiturnya atau berdasarkan variabel-variabel dari objek tersebut. Nah, kelompok diketahui atau ditentukan sebelumnya dan tidak mempunyai urutan. Jadi, setiap data ini dia tidak memiliki urutan-urutan yang tertentu. Maksudnya data yang berada pada baris pertama tidak berarti dia memiliki perbedaan yang krusial dengan data yang ada di baris yang terakhir. Tapi perbedaan itu dilihat dari nilai dari fitur-fiturnya tersebut. Nah, langkah-langkah dalam melakukan klasifikasi yang sudah saya jelaskan kemarin, yang pertama itu seleksi fitur, kemudian ya lakukan klasifikasi menggunakan metode-metode yang kita pilih. Okay. Nah, sebelum kita masuk ke LDA, sebenarnya LDA ini adalah salah satu pendekatan klasik untuk menghitung transformasi linear. Nah, ada dua pendekatan klasik. Yang pertama yaitu namanya PCA atau Principal Component Analysis. Ini tidak akan kita bahas lebih lanjut, atau mungkin nanti akan kita bahas di video-video yang lain. Yang kedua yaitu Linear Discriminant Analysis, dengan tujuan mencari proyeksi terbaik yang dapat memisahkan data dengan pendekatan least square. Kemudian LDA ini dia bisa memberikan perlakuan statistik yang berbeda-beda atau terpisah untuk tiap kelas dengan menentukan kombinasi linear dari fitur-fitur dari tiap kelas tersebut. Nah, tujuannya PCA dan LDA ini masing-masing berbeda seperti yang ditunjukkan pada slide. Oke, sekarang contoh kasus biar lebih mudah dipahami. Jika ada sebuah pabrik, misalkan kalian punya pabrik namanya pabrik ABC. Dia memproduksi chip rings dengan kualitas tinggi dan harganya yang sangat mahal, yang diukur dengan dua fitur, yaitu kurvatur kelengkungannya dan juga diameternya. Hasil quality controlnya itu ditunjukkan seperti pada tabel berikut ini. Nah, jadi data pertama kurvaturnya 2,95 dan diameternya 6,3. Kemudian ahli mengassign dia masuk ke dalam kelas PEST sampai data yang ke seterusnya, sampai data yang terakhir dengan nilai kurvatur 2,16 dan nilai diameter 3,52. Ahli mengassign chip ring yang dengan nilai berikut ini, dengan fitur berikut ini, termasuk ke dalam kelas mode PEST. Ada 7 data kita punya di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, jika misalnya kita dikasih sebuah chip ring yang baru nih, dengan nilai kurvaturnya itu 2,81 dan nilai diameternya itu 5,46 cm apa gitulah satuannya, panjang satuannya diameter. Terus sekarang kita mau menentukan kelas quality controlnya ini pas atau nggak pas. Kira-kira gimana caranya? Anggap aja ahli ini sudah pergi entah kemana, terus kemudian kita tidak punya tempat untuk bertanya. Nah, kita bisa gunakan konsep LDA untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, di sini saya sudah siapkan Excel yang bisa membantu kita dalam penyelesaian masalah ini.
manual LDA. Oke. Pertama permasalahan kita itu tadi seperti ini. Tabel yang ada di slide tadi kalau kita kalau kita copy ke sini kurang lebih hasilnya seperti ini. Data pertama 2,95, 6,63 kelas 1 sampai data terakhir 3,27 nilai kurvaturnya, nilai diameternya 3,52, dia masuk kelas not pass. Jadi kita assign misalnya kelas pass itu kita kasih kode 1, kelas not pass kita kasih kode 2. Sekarang kalau ada data 2,81 kurvatur dan diameter 3,52, dia masuk ke kelas yang mana? Nah, kalau kita sebagai manusia kan kita bisa kira-kira aja kan 1 atau 2. Nah, tapi kita bukan ahlinya, makanya kita mencoba melihat dari data ini dengan menggunakan metode LDA, hasilnya di sini apa 1 atau 2, pass atau not pass. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah labeling dataset. Seperti ini. Dari yang bagian yang pass kita labelkan menjadi 1 dan not pass kita labelkan menjadi 2. Oke. Kemudian data itu di langkah kedua ini kita pisahkan berdasarkan kelas. Di sini sudah saya berikan warna jadi biar lebih mudah dipahami. Data yang biru ini menunjukkan kelas pertama. Seluruh data dari yang kelas pertama kita representasikan dalam bentuk matriks seperti ini. Kemudian seluruh data dari kelas kedua yang dari 2,58 sampai 3,52 ini kita kopikan ke sini. Oke. Mudah. Kemudian kita hitung rata-rata fitur setiap kelas. Rata-rata fitur setiap kelas. Ini fitur itu maksudnya X1, X2 ini. Jadi untuk kelas 1, rata-rata fitur satunya itu adalah rata-rata dari nilai ini semua. 3,0075 untuk fitur pertama. Dan untuk fitur kedua dari kelas pertama, rata-ratanya itu dari nilai ini semua. Oke. Begitu juga dengan kelas yang kedua. Kalau misalkan kita punya 3 kelas, 1, 2, 3 nanti kita bisa tambah lagi di sini. Oke. Kemudian kita hitung rata-rata global dari setiap fitur itu. Rata-rata global didapat dari keseluruhan ini. Jadi rata-rata secara ini. Rata-rata global dari setiap fiturnya. Ini untuk fitur 1 dan yang ini untuk fitur 2. Oke, bisa dilihat di sini. Itu langkah keempat. Langkah kelima, kita hitung mean corrected dari setiap kelas. Mean corrected itu bisa kita dapatkan dari nilai X1 dikurang dengan nilai rata-rata global. Nilai X itu maksudnya nilai yang ini tadi. Jadi contohnya ini misalkan kayak gini. Untuk mencari nilai yang ada di highlight ini, 0,087 ini didapat dari 2,95 dikurang 2,86. Oke. Ini yang dikurangi dengan rata-rata ini ya, jangan kebalik atau rata-rata dikurangi dengan itu. Oke. Jadi akan kita dapat nilai seperti ini. Oke. Setelah kita dapat, kita pergi ke langkah ke-5. Hitung kovarian matriks setiap kelas. Nah, kovarian matriks setiap kelas dapat kita peroleh dengan rumus ini. Kovarian matriks kelas I adalah mean corrected kelas I transpose dikalikan mean corrected kelas I dibagi dengan jumlah data pada kelas I. Oke. Satu persatu. Mean corrected transpose dari kelas I. Berarti data yang ini kita transpose, hasilnya seperti ini. Oke. Data yang ini kita transpose, hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian kita kalikan yang ini, hasil transpose kita kalikan dengan ini. Perkalian matriks sederhana, matriks 2 kali 4 dikalikan 4 dikalikan matriks matriks 4 kali 2 dikalikan 2 kali 4 hasilnya matriks 2 kali 4 dikalikan 4 kali 2 hasilnya matriks 2,2. Oke.
bisa pakai rumus ini saja, M-mult, untuk mengkalikan matriks yang ini dengan matriks yang ini. Oke. Untuk yang kelas kedua juga sama. Terus kemudian kita bagi dengan jumlah data pada kelas I. Kita bagi dengan 4, yang ini kita bagi dengan 3, karena ada 3 data. 1, 2, 3. Sementara kelas 1 ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Oke, kita dapat matriks kovarian dari setiap kelas. Langkah ke-7, kita hitung matriks kovarian global. Matriks kovarian global didapat dengan rumus ini. Oke. Rumusnya adalah seper n seper jumlah datanya seper jumlah data dikali sigma ni, sigma i sampai g, sigma i sama dengan 1 sampai g dari ni ci rs. Nah, manualisasi mudahnya itu seperti gambar di samping ini. Jadi 4/7 ditambah nilai ini, nilai 1,1 dari kovarian matriks kelas 1. Kita dapat nilai 0,78. Terus kemudian nilai yang 0,67 ini kita dapat dari 3/7 peluang untuk kelas kedua ditambah dengan nilai covariance matrix 1,1 dari kelas kedua. Kemudian dijumlahkan, kita dapat 1,4. Untuk yang pada posisi 1,2 juga sama. Jadi kita lakukan proses yang ini dengan ini, yang ini dengan ini, yang ini dengan ini. Kita sudah bisa lihat yang hasil yang bagian sini dan hasil bagian yang sini itu sama karena nilainya sama. Kemudian yang terakhir ini dan ini. Dikalikan dengan peluang pada setiap kelasnya, kemudian dijumlahkan dengan nilai dari covariance matriksnya ini. Kita dapat nilai seperti ini. Kalau nilai ini kita ubah ke dalam matriks yang sama dengan covariance matriks setiap kelas, hasilnya maka kita dapat covariance matriks global seperti yang saya highlight berikut ini. Selanjutnya, pada langkah ke-8, kita hitung inverse dari matriks kovarian global. Inverse matriks kovarian global itu bisa dicari dengan rumus berikut ini. Kalau dengan Excel, ini karena dengan Excel, jadi kita tinggal pakai fungsi M inverse saja. Kita cari inverse dari matriks yang ini. Setelah itu kita dapat nilai ini. Itu langkah ke-8. Langkah yang ke-9, kita hitung probabilitas prior dari setiap kelas. Ini maksudnya probabilitas dari setiap kelas. Kelas ke-1 itu ini bisa didapat dari jumlah data pada kelas I dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Ini berarti kalau berarti nilai probabilitas prior pada kelas 1 adalah jumlah data pada kelas 1 4 dibagi dengan jumlah data keseluruhan 7. Hasilnya 0,57. Pada kelas yang kedua, pada kelas 2 hasilnya 0,4. Langkah yang ke-10 yang paling utama, kita hitung fungsi diskriminan dari setiap kelas. Kita lakukan untuk setiap kelas. Cara menghitungnya adalah dengan rumus berikut ini. Ini jangan sampai salah, karena kalau sampai salah, maksudnya terbolak-balik, maka bisa saja matriksnya nanti kacau. Dan hasil fungsi diskriminannya ini tidak bisa kita ambil kesimpulan dari hasilnya. Jadi kita coba lihat satu persatu. UI rata-rata pada kelas I. Rata-rata pada kelas I adalah nilai yang ini.
dikalikan dengan matriks inverse dari matriks kovarian global. Oke. Berarti matriks 1,1 kali 2 dikalikan matriks 2 kali 2. Hasilnya matriks 1 kali 2. Oke. Kemudian dikalikan dengan transposnya X. Dikalikan dengan matriks 2 kali 1. X adalah matriks 1 kali 2. Ditranspos jadinya 2 kali 1. Makanya hasilnya nanti akan matriks 1 kali 1 atau hanya sebuah nilai biasa saja. Kemudian kita lakukan juga setengah dari min dari kelas I dikalikan dengan inverse matriks global, inverse matriks kovarian global dikalikan dengan transpose dari min kelas I transpose. Min kelas I 3 ini, misalkan min kelas 1 ditranspos, ini matriks 1 kali 2 ditranspos jadi matriks 2 kali 1. Kemudian ditambah dengan logaritma natural dari probabilitas prior kelas ke I. Oke. Kalau kita lakukan fungsi ini, maka teman-teman bisa lihat rumusnya ada di sini ya. Bisa teman-teman nanti coba pahami lebih lanjut, coba didebak sendiri untuk melihat hasilnya. Kalau kita lakukan untuk kelas 1 dan untuk kelas 2, maka kita dapat nilai fungsi diskriminan untuk kelas 1 dan nilai fungsi diskriminan untuk kelas 2 yang warna orange, kuning kecoklatan ini. Terus kita lihat nilai mana yang paling besar. Ternyata nilai yang paling besar adalah nilai F1. Berarti data 2,81 dan 3,52 ini dia termasuk ke dalam kelas 1. Kelas ke-1 adalah PES. Berarti dia termasuk ke dalam kelas PES. Sudah. Jadi itu sekian pada video kali ini. Jika ada yang ditanyakan silahkan komen.